Gu Luoxiang, mengapa kau di sini? Gu Luoxiang, aku harap kau punya kesadaran diri. Pahamilah sekarang. Jarak antara kau dan Mubai. Meskipun kau dan Mubai keluarga kami memiliki pertunangan batu kecil. Namun, itu adalah keluarga Gu di masa lalu. Sekarang, keluarga Gumu sudah bangkrut. Kau tidak punya status, tidak punya kedudukan, dan tidak punya latar belakang. Aku harap kau tidak menghalangi masa depan Mubai. Yang bisa menikah dengannya hanya bisa salah satu dari 4 keluarga besar Hang Cheng. Lo Sheng datang mencariku. Tuan Feng. Tuan Feng. Tuan Feng, kau akhirnya di sini. Semua orang sudah lama menunggumu. Tuan Feng, jika kau datang 5 menit lebih awal, kau pasti sudah mendengar tadi lagu yang dimainkan Luo Sheng. Itu sungguh terlalu indah. Benarkah? Kalau begitu aku sangat menantikannya. Tuan Feng sibuk setiap hari. Mana sempat dengar dia main musik. Tuan Feng, silakan masuk cepat. Kakakku sudah lama menunggumu. Kamu salah paham. Aku datang mencari Luo Sheng. Bukankah kamu di sini untuk menghadiri perjamuan selamat datangku? Kita sudah lama tidak bertemu. Kapan aku tidak bisa melihatmu? Jarang sekali Tuan Feng kita, yang terkenal di Kyoto, yang tidak pernah terlibat dengan wanita. Seorang tuan muda yang selibat, untuk pertama kalinya, berkencan dengan seorang wanita. Dan itu adalah adik kecil kita Luo Sheng. Kita harus cepat menyingkir. Ayo pergi. Kakak, kau lihat itu. Gu Luoxiang sungguh berkencan dengan Lu Mingfeng. Pintu masuk hotel perjamuan. Halo Tuan Feng. Susi, yang asisten Lu Mingfeng. Tuan Feng. Terima kasih. Kau akan berterima kasih padaku, bagaimana? Jiang Boshong memberitahuku. Kamu baru saja memainkan sebuah lagu piano yang indah. Aku ingin mendengarnya. Aku akan memainkannya untukmu. Villa keluarga Lu. Ruang piano sekolah. Kakak Mubai, ini lagu baru yang aku pelajari. Apa kau menyukainya? Aku menyukainya. Tuan Feng, bisakah kau membantuku? Bantu apa? Bantu aku membuat keputusan. Luo Sheng. Kamu serius?
Sekarang masih belum terlambat untuk menyesalinya. Pertama kalimu adalah denganku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Pernikahan seperti apa yang kamu inginkan? Cincinnya dan seserahan. Semuanya akan diurus sesuai keinginanmu. Jika kamu belum punya ide sekarang, aku akan memberimu beberapa pilihan. Kamu hanya perlu membuat pilihan. Sebenarnya, kau tidak perlu peduli. Terima kasih sudah membawaku. Gu Luoxing, aku sudah menyukaimu selama 12 tahun. Rumah sakit Hang Cheng. Kantor Gu Luoxing. Dokter Gu, pasien yang datang hari ini memiliki latar belakang yang sangat istimewa dan temperamen yang buruk. Kami memberitahunya bahwa janji temu Anda untuk hari ini sudah penuh. Tapi aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membuat janji temu Anda hari ini. Semuanya kosong. Aku tahu, berpura-pura. Itu kau. Janji temu seharian penuh. Ini aku. Di mana hatimu merasa tidak nyaman. Aku tidak sakit. Aku datang khusus untuk mencarimu. Mencariku. Jangan kira aku tidak tahu niat apa yang kau miliki. Kau sengaja muncul di perjamuan selamat datang kakakku. Jika kau datang untuk membuat masalah tanpa alasan, tolong, Gu Luoxiang, kau hanya seorang dokter, berani berbicara padaku seperti itu, harap bersikap hormat. Ini rumah sakit, bukan rumahmu. Rumah sakit ini memiliki saham dari keluarga Linku. Tentu saja aku punya hak untuk menegurmu. Jadi apa yang kau inginkan? Aku ingin kau pergi, tinggalkan Hang Cheng, dan jangan pernah kembali. Betapa garangnya. Aku sudah memberitahu dekan. Aku sudah menelepon. Dia akan segera tiba di sini. Aku dibawa masuk sebagai talenta khusus. Aku pergi. Itu kerugian rumah sakit. Keras kepala seperti bebek mati. Aku sudah menyelidikimu. Setelah kau lulus dari Universitas Kedokteran Huaking, kau melamar ke lebih dari 30 rumah sakit berturut-turut, dan tidak ada yang menginginkanmu. Itulah mengapa kau datang ke rumah sakit kami. Jadi kenapa? Rumah sakit yang diinvestasikan keluargaku, bukan tempat untuk mengumpulkan orang-orang buangan. Keluar dari sini sekarang juga. Kau benar-benar harus memeriksakan kepalamu. Apa yang kau tulis? Aku menyuruhmu keluar, apa kau tulis? Lepaskan. Jangan menulis. Pembunuhan. Dokter ini membunuh seseorang. Tuan Lu, dengan investasi Anda ini, Anda sudah menjadi pemegang saham terbesar rumah sakit kami. Direktur Rumah Sakit Hang Cheng. Kami akan mengadakan upacara penyambutan untuk Anda. Tidak perlu. Untuk investasi ini, aku hanya punya satu permintaan. Identitasku harus dijaga kerahasiaannya sepenuhnya. Ini, Direktur, ini gawat. Dari Departemen Kardiologi, seorang dokter menyerang seseorang. apa? Departemen Kardiologi. Luoxing. Gu Luoxiang, kau tahu betapa pentingnya tanganku bagiku. Betapa pentingnya itu, aku seorang selebriti. Apa yang akan kulakukan tanpa tanganku? Aku akan sekarang menelpon Mubai dan memintanya datang menjemputmu. Cepat panggil dia. Nanti, lukamu akan sembuh. Kakak Mubai. Aku merasa tidak enak badan hari ini. Jadi aku datang menemui dokter. Dia seperti orang gila dan melukai tanganku dengan serius. Kakak Mubai, tanganku sakit sekali. Shanshan, aku segera datang. Ya, kakak Mubai, kau harus datang cepat. Aku akan menunggumu. Karena kau memiliki pikiran yang tidak pantas terhadap Mubai, memiliki pikiran yang tidak pantas. Hari ini, aku harus mengakhiri delusimu. Bukankah kau selebriti besar? Kalau begitu biarkan penggemarmu melihat baik-baik. Kau selebriti besar. Bunglon, apa yang kau lakukan? Kau tidak diizinkan merekam. Serahkan, lepaskan. Jangan terus merekam. Apa yang kau lakukan? Berhenti merekam. Tuan Feng, Kau baik-baik saja. aku baik-baik saja. Dokter gue, aku baru saja mendengar perawat berteriak, mengatakan bahwa di departemenmu, seseorang akan meninggal. Sekarang, bagaimana orang itu? Apakah mereka dikirim ke ruang gawat darurat? Dia ada di sana. Pasien kritis ada di sana. Direktur, bagaimana rumah sakit bisa mengizinkan orang yang bejat moralnya ini masuk? Dadaku terasa tidak nyaman hari ini. Aku ke rumah sakit menjenguk Gu Luoxiang. Tidak disangka, dia tidak hanya merekam video untuk mempermalukanku, tetapi juga mencoba menusuk mataku dengan pulpen. Untungnya aku menghindar dengan cepat, dan malah menusuk tanganku. Nona Lin, dokter gue, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian berdua? Kau masih mengenalku Nona Lin? Aku adalah pemegang saham terbesar rumah sakit ini. Hanya dengan satu kata dariku, rumah sakit ini harus ditutup. Aku punya masalah dengannya.
Saat ini pemegang saham terbesar rumah sakit kami adalah... Periksa rekaman pengawas. Tuan Feng, tanganku sudah terluka seperti ini. Jati tidak perlu memeriksa rekaman pengawas kan? Periksa rekaman pengawas. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu mari kita dengarkan Tuan Feng. Mari kita periksa rekaman pengawas. Departemen Keamanan. Aku sudah memberitahu mereka sebelumnya. Hanya bisa mengambil hasil yang tidak menguntungkan bagimu. Ya, cek rekaman pengawas cepat. Shanshan, bagaimana lukamu? Kakakmu Bai. Kau akhirnya datang. Lihat tanganku. Aku seorang selebriti. Besok aku harus menghadiri konferensi pers penting. Apa yang akan kulakukan? Tidak apa-apa, aku akan membawamu sekarang ke Departemen Perbaikan Dermatologi. Kakakmu Bai, bagaimana dengan Gu Xiang? Sebagai seorang dokter, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Lu Shen, apa yang Shanshan katakan? Apakah itu benar? Ya. Kakakmu Bai, lihatlah sikapnya yang sombong itu. Dia hanya cemburu karena kau baik padaku. Nona Lin, Anda pasti salah paham dengan dokter gue. Dia adalah di bidang teknologi baru kami, dokter yang paling luar biasa. Jimu Bai. Sepertinya, masalah keluargamu memengaruhi operasional normal rumah sakit. Tuan Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Inspeksi proyek. Tidak heran perusahaan lu tiba-tiba datang begitu awal untuk secara pribadi memeriksa proyek. Kau juga tidak jauh berbeda. Mantan pacar. Pacar sekarang. Sungguh pemandangan yang ramai. Lu Ming Feng, kau suka menonton drama kan? Kakakmu Bai, mengapa kau tidak bertanya pada Gu Xiang? Mengapa dia melakukan ini padaku? Bukankah kau sendiri yang bilang? Aku cemburu. Lu Shen, apakah kamu harus bicara seperti ini? Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Gu Xiang, apakah kau berani mengucapkan kata-kata ini kepada Nyonya Kei lagi? Lu Shen, minta maaf pada Shanshan. Tuan Feng, rekaman pengawasnya ada di sini. Setelah menonton rekaman pengawas, belum terlambat membahas siapa yang harus minta maaf. Aku menyuruhmu keluar, apa kau tuli? Kakakmu Bai, video pengawasan ini palsu. Pasti ada yang mengutak-atiknya. Keluarga Linmu adalah pemegang saham terbesar rumah sakit ini. Siapa berani usik urusanmu? Jimu Bai. Sekarang kau tahu siapa yang harus meminta maaf kepada siapa kan? Tidak perlu. Kalian semua bisa pergi sekarang. Dalam 5 menit, aku ada konferensi akademik daring internasional yang harus dihadiri. Benar, ini semua salah paham. Semuanya, silakan lewat. Akhir-akhir ini, dokter Gue memang sangat sibuk. Tolong. Terima kasih. The film was translated and narrated by M Media. Ini rumah sakit. Kalau begitu mari kita pergi ke tempat lain. Kemarin hanya kecelakaan. Kita tidak bisa melakukan itu lagi. Seperti apa? Seperti menarik celanamu dan tidak mengenali siapapun. Lu Ming Feng,
Kau bersikap kurang ajar. Jadi di hatimu, kakak Ming Fengmu hanyalah seorang bajingan. Tidak. Setiap kali kau membantuku, aku masih sangat berterima kasih padamu. Tapi, aku mau berterima kasih sesuai kesepakatan. Jika aku harus berterima kasih padamu, aku akan melakukannya dengan caraku sendiri. Lu Shen, apakah kamu di sana? Lu Shen, aku masuk. Presiden Ci. Itu, Tuan Feng kita, ingin mengundang Anda untuk melihat kontrak proyek Xuanbai. Kontraknya akhirnya ada di sini. Kakak Ming Feng, mulai sekarang, kita benar-benar tidak bisa seperti ini lagi. Bukankah kau sudah mencari Velvet yang didekripsi dari waktu itu? Kau punya mereka. Datanglah ke kantorku besok. Gedung Lu Group. Halo, aku ingin bertemu Tuan Feng. Hak apa yang kau miliki untuk memanggil ketua Lu kami Tuan Feng? Dan kau ingin menemuinya. Banyak wanita ingin bertemu Presiden Lu, cukup banyak. Pergi antre di sana. Gulo Xiang, kau benar-benar tidak tahu malu. Merayu Tuan Feng, kau bahkan datang ke sini untuk merayunya. Qi King Cheng, aku diundang secara khusus oleh Tuan Feng mengundangmu. Kau ini siapa? Tidakkah kau lihat? Untuk bertemu Tuan Feng, kau harus mengantre. Nomor antreanku 30. Apakah kau bahkan punya hak untuk mengantre? Dokter gue, Tuan Feng meminta kehadiran Anda. Kau pasti asisten Tuan Feng kan? Kau pasti salah dengar. Bagaimana mungkin Tuan Feng menemuinya? Siapa ini? Di Groplow. Beraninya kau tidak sopan begitu. Seseorang. Seret dia keluar. Lepaskan, aku adalah putri sulung keluarga Kai. Orang yang ingin ditemui Tuan Fengmu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Sampai jumpa. Dokter gue. Lewat sini silakan. Gerbang Gedung Lu Group. Gerbang Rumah Sakit Hanjeng. Ada apa Lu Shen? Apakah kamu tidak senang melihatku? Qi Mubai, aku bertanya padamu. Kenapa kamu tidak memanggilku Kakak Mubai lagi? Dulu, kamu tidak pernah memanggilku dengan namaku. Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang adalah sekarang. Kau hanya perlu menjawabku. Satu pertanyaan. Pertanyaan apa? Keluargamu Qi. Peran apa yang dimainkannya dalam Wek? Wek tiba-tiba bubar. Apa hubungannya denganmu? Lu Shen, ini semua masalah lama. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal-hal ini? Jika aku tidak bertanya, maka orang tuaku akan mati sia-sia bukan? Orang tuamu meninggal dalam kecelakaan mobil. Apa hubungannya itu dengan Wade? Qi Mubai, berapa lama lagi kau akan berbohong padaku? Aku berbohong padamu. Siapa yang menghasutmu untuk berbicara kepadaku seperti ini? Bukankah kau sudah cukup berbohong padaku? 6 tahun lalu, kau menyuruhku menunggumu kembali ke negara ini. Aku menunggu. Dan apa hasilnya? Kau menjadikanku sasaran kritik publik. Dan aku alami penghinaan terbesarku. Jangan sentuh aku. Kotor. Lu Shen, jadi kamu menyalahkanku. Apa kamu tidak melihatnya hari itu di rumah sakit? Aku sama sekali tidak menyukai Lin Shanshan. Aku berada di pihakmu. Aku hanya dipaksa oleh beberapa alasan yang tidak bisa dihindari. Aku tidak bisa memutuskan pertunangan dengannya. Putus apa? Kalian berdua seharusnya dikunci bersama saja. Jangan menyakiti orang lain. Lu Shen, berikan aku waktu. Aku pasti akan secepat mungkin menyelesaikan masalah dengan Lin Shanshan dan ibuku. Kamu selalu ada di hatiku. Qi Mubai, berapa lama lagi kau akan terus berakting? Begitu palsu. Lu Shen, apa sebenarnya yang terjadi sampai membuatmu seperti ini sekarang? Lagu milikmu Aku Tahu Arti Kerinduan. Bukankah itu diputar untukku? Apakah kamu sudah melupakan perasaanmu padaku? Tidak. Gu Lu Shen, kamu telah berubah hati. Siapa pria The itu? film was translated Aku and akan memberimu satu narrated kesempatan by M terakhir. Media.
Katakan padaku, apa hubungan antara keluargamu Qi dan Wade? Gu Luoxian. Siapa pria itu? Siapa itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mengakui bahwa kamu punya pria lain? Begitukah? Lalu kenapa kalau aku? Gu Luoxian. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Qi Mubai, lihat sendiri dengan jelas. Berapa lama lagi kau akan melakukan sandiwara kasih sayang yang mendalam ini? Sampai kapan keluargamu Qi demi keinginan egoisnya sendiri melakukan tindakan tidak manusiawi ini? Tidakkah kau takut akan pembalasan? Dari mana kamu mendapatkan dokumen rahasia Wade itu? Katakan saja padaku. Apakah keluargamu melakukan semua ini untuk memonopoli paten orang tuaku? Kau menyebabkan kecelakaan mobil dan membunuh mereka. Pembohon. Apakah Lu Mingfen memberitahumu? Dia menakutimu. Berikan dokumennya. Bahkan jika kau merobeknya, aku akan memastikan keluargamu membayar harganya. Itu palsu. Sui Mingfen menipumu. Itu semua palsu. Qi Mubai. Kau mencari mati. Qi Mubai. Tuan Fan. Datanglah sekarang untuk membahas beberapa urusan bisnis. Tuan Fan. Kamu masih bersedia memberiku kesempatan. Di mana itu? Grup Low. Baiklah. Aku akan segera ke sana. Qi Mubai, apa kau pikir dengan merobek dokumen-dokumen ini, kau bisa membersihkan dosa keluargamu? Aku pasti akan menemukan buktinya. Lucian. Maafkan aku. Aku terlalu emosional barusan. Percayalah padaku. Aku mencintaimu. Aku ada urusan mendesak yang harus kurus sekarang. Tunggu aku kembali. Aku akan jelaskan semuanya padamu. Bagaimana kamu mengemudi? Beraninya kamu memprovokasiku. Aku akan membuatmu membayar harganya. Jadi kau juga tahu bahwa berbuat salah harus membayar harga. Lu Mingfen. Lu Mingfen. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kita sudah bersaudara sejak kecil. Tumbuh bersama. Sejak hari kau mencampakkan Luo Xing, kita bukan lagi saudara. Maman. Jadi kamu selalu mengidamkan wanitaku. Kalian berdua sudah putus. Lu Mingfen. Demi seorang wanita, kamu melukaiku. Apa yang kau berutang pada Luo Xing? Aku akan membuatmu membayarnya 2 kali lipat. Lu Mingfen. Dari kecil hingga dewasa Lu Shen hanya mencintaiku. Dia bahkan tidak pernah memberimu pandangan yang layak. Jadi kau tidak menghargainya. Kalau begitu enyahlah. Lu Mingfen. Meskipun kamu melakukan ini, Luo Sheng tetap tidak akan peduli padamu sama sekali. Dan dia tidak akan pernah. Mulai sekarang, jangan muncul di hadapan Luo Xing. Dan jangan memprovokasinya. Kalau tidak, aku akan membuatmu menghilang dari dunia ini. Lu Mingfen. Meskipun kamu membuatku menghilang, aku masih bisa membawa hati Gu Luoxian. Kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Demi seorang wanita, kamu memperlakukan dirimu sendiri seperti ini. Saudara yang tumbuh bersama. Mengingat tindakan keluarga Cimu, kau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi saudaraku. Tercela. Kaji.
Dokumennya. Aku pasti akan menyatukannya kembali. Dokumen. Aku belum selesai memeriksanya. Aku memberimu dokumen itu. Tidak peduli seberapa banyak yang kau mau, aku sudah punya. Kak Ming Feng. Aku merepotkanmu lagi hari ini. Hanya lewat. Minumlah obatmu, agar kau tidak masuk angin. Kedai kopi. Kebetulan lewat juga. Bukankah itu kebetulan? Apakah dia menyukaimu? Lihatlah pakaian wanita yang dia punya di sini. Ada sepatu juga. Dia pasti punya wanita. Apakah pakaiannya tidak pas? Atau sepatunya tidak cocok? Ruang ganti wanita ada di sebelah. Kau bisa memilih apa yang kau suka. Gu Luoxiang. Apa sebenarnya yang kau harapkan? Lu Ming Feng sangat baik, tapi dia punya wanita. Bahkan ada ruang ganti wanita. Kak Ming Feng, aku merepotkanmu. Tolong berikan aku dokumen lain. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Kau pergi. Apa kau tidak ingin melihat wajahmu sekarang? Betapa panasnya. Kau demam. Sebelum kau sembuh, kau tidak boleh pergi kemanapun. Aku menginap di sini bersamamu. Bukankah itu tidak pantas? Tidurlah. Kau selalu muncul saat aku sedang paling berantakan. Apakah itu disengaja? Atau kebetulan? The film was translated Apa and kau benar-benar narrated seperti by yang dikatakan Yuan Media. Sikin? Jatuh cinta padaku. Tapi meskipun kau menyukaiku, jarak di antara kita masih seperti antara awan dan laut. Aula kompetisi ST. Terima kasih sudah mendengarkan. Ini sungguh seumur hidupku. Yang paling, penelitian dan pengembangan luar biasa yang pernah kudengar. Ini lebih hebat dari penghargaan medis Dassault. Bahkan lebih hebat. Ini adalah cahaya kemanusiaan, cahaya harapan. Penelitian dan pengembangan ini secara praktis merebut orang dari Raja Neraka. Berapa banyak nyawa yang akan diselamatkan ini? Jika kali ini pemenang bintang kompetisi S tinggi bukan Dr. Gu, aku akan segera mengundurkan diri dari posisiku sebagai juri. Saya lapor. Gu Luoseng tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Karena riwayat hidupnya palsu.
Saya punya bukti. Gu Luosheng. Sebelum datang ke rumah sakit Hang Cheng, dia sama sekali tidak seperti yang dijelaskan dalam riwayat hidupnya. Dalam berkas, dia hanyalah ditolak oleh 30 rumah sakit. Setelah melamar secara berurutan, dia hanya daji akademis. Siapa kamu? Kamu bicara omong kosong. Saya asisten pertama Dr. Gu. Riset teknologi regenerasi sel jantung dicapai oleh saya yang menemani Dr. Gu di laboratorium, bekerja tanpa lelah selama 2000 hari 2000 malam. Semua data proses. Saya punya cadangannya. Saya bisa mengirimkannya kepada Anda setiap hari, atau bahkan setiap jam. Apakah Anda menginginkannya? Mengenai apa yang Anda katakan tentang Dr. Gu ditolak oleh 30 rumah sakit, itu bahkan lebih omong kosong yang tidak berdasar. Saya juga punya di sini, Dr. Gu, surat undangan dari 30 rumah sakit yang berlomba-lomba mengundangnya. Kau mau melihatnya? Ini keterlaluan. Keamanan. Bawa orang ini yang mengganggu ketertiban tempat ini keluar dari sini. Panggil polisi. Gu Luosheng, kamu menghindar lagi. Yuan Ziqian, kamu tunggu saja. Ada sedikit selingan di tempat acara barusan. Pertama, mari kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Gu atas pidatonya yang luar biasa. Selanjutnya kita beralih ke segmen berikutnya. Penghitungan suara proyek. Mari kita lihat siapa di antara kita di S tinggi ini yang akan keluar sebagai pemenang dan menjadi satu-satunya tahun ini Bintang Street. Tunggu saja dan lihat Gu Luosheng menjadi bahan tertawaan. Sebagian besar juri di sini sudah kuberi The suap film was semuanya. translated and narrated Biarkan by Tuan M Feng Media. melihat baik-baik. Gu Luosheng tersingkir dari kontes. Selanjutnya kami umumkan daftar 10 besar proyek. Peringkat ke-10. Juara pertama diraih oleh Grup Farmasi Oriental, tim Dr. Su Xiao. Penelitian dan pengembangan efek khusus AIDS. Bagaimana dengan tim kita? Tim kita tidak mungkin, bahkan tidak masuk 10 besar. Sikin, duduklah. Gu Luosheng ini tidak adil. Ini sangat adil. Lu Mingfeng, aku pasti sangat mengecewakanmu kan? Tuan Feng benar-benar datang sendiri. JT ini Tuan Feng yang legendaris itu. Sangat berwibawa. Aku di sini untuk menggunakan kekuatan pengambilan keputusan akhir untuk ST Star. Suaraku jatuh kepada Rumah Sakit Hang Cheng, tim Gu Luosheng, teknologi regenerasi sel jantung. Bagus. Selamat dokter gue. Selamat. Selamat Dr. Gu. Sekarang sambutlah Tuan Lu dari Lu Group. Untuk menyerahkan penghargaan kepada pemenang Bintang Street tahun ini, menyerahkan trofi dan honorarium 10 juta. Silakan undang Dr. Gu ke atas panggung. Apa yang Gu Luosheng berikan kepada Tuan Feng untuk memikatnya, yang membuat Tuan Feng begitu menyukainya? Lu Mingfeng. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Apa kau ingin tahu kata-kata terakhir orang tuamu? Datang temui aku di ruang VIP dalam 10 menit. Selamat. Terima kasih Tuan Feng. Nanti aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Tidak terima kasih. Aku ada sesuatu yang penting nanti. Lain kali. Sekarang saya umumkan.
bahwa kompetisi streak ini telah berhasil diselenggarakan. Ruang VIP kontes SD. Gu Luxian adalah satu-satunya kelemahan Luming Fan. Selama aku memiliki Gu Luxian, aku bisa membalas dendam kejam pada Luming Fan. Cing Mubai, bagaimana kau bisa punya foto-foto dari lab orang tuaku? Dan bagaimana kau bisa punya kata-kata terakhir mereka? Luxian, aku mencintaimu. Beri aku kesempatan lagi. Lepaskan aku. Jawab pertanyaanku. Apa kau ingin tahu? Jika kau ingin tahu, maka kau dan Luming Fan harus menarik garis yang jelas. Kau, Di dunia ini, hanya aku yang tahu apa kata-kata terakhir mereka. Luming Feng dan aku tidak punya apa-apa. Tidak ada yang terjadi di antara kita. Dia datang. Katakan padaku di depannya. Apa yang kau lakukan? Luxian. Luxian, dia berdiri tepat di sini. Katakan apa yang baru saja kau katakan padaku. Padanya lagi. Bilang apa? Luxian. Apa yang akan kamu katakan? Apa kamu mengancam Luxian? Luxian, untuk apa kau masih berdiri di sana? Kau lupa bagaimana dulu kau sangat mendengarkanku. Sudah kubilang. Jangan muncul di hadapan Luxian lagi. Tidak. Turuti aku. Luxian, cepat katakan. Aku ingin mendengarnya. Luxian. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Aku tidak bisa memberitahu Luming Feng. Dengan kepribadiannya, dia akan membunuh Cing Mubai. Tuan Feng. Tidak ada apa-apa di antara kau dan aku. Tidak ada yang terjadi di antara kita. Tuan Fan, apa kau dengar itu? Ini adalah perasaan Luxian yang sebenarnya. Hatinya selalu bersamaku. Oh benar, Luxian dan aku sedang berkencan sekarang. Tuan Feng, bukankah seharusnya kau menyingkir? Tuan Feng. Cing Mubai dan aku masih ada urusan. Luxian. Caramu sekarang membuatku tidak mungkin menilai. Apakah kamu dan dia benar-benar sudah kembali bersama? Baiklah, karena Tuan Feng tidak mau pergi, maka kami berdua akan pergi ke tempat lain. Luxian. Kakak Ning Feng. Apa aku menyakiti hatimu? Maafkan aku. Sebenarnya aku ini apa? Dia tidak pernah peduli padaku. Aku hanya perlu mengendalikan dengan kuat. Gu Luxian. Maka Luming Feng, kau tidak akan pernah menang melawanku. Kak, kenapa kamu dipukuli lagi? Luo Xiang, kenapa kau bersama bajingan ini lagi? Yuan Ziqian, apa yang kau gonggongkan? Keluarga Yuanmu bahkan tidak pantas membawakan sepatu untuk keluarga Kaiku. Hari ini aku akan merobek mulutmu. Kai Xingcheng, apa yang kau teriakan? Aku sudah lama muak denganmu. Hari ini aku akan mengajarimu bagaimana bersikap. Kau berani menyebutku tidak sopan. Hari ini aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Kau! Sikin, hentikan. Qin Cheng, hentikan. Sikin. Kakak, cepat bantu. Bantu aku mengalahkan wanita cerewet ini. Luo Xiang, jangan ikut campur. Hari ini aku akan menghadapinya dan membalas dendam untukmu. Sikin. Tuan Feng, mengapa kau membawa Gu Luo Xiang pergi? Tuan Feng, jika Tuan Feng tidak mengambil Luo Xiang, apakah dia harus mengambilmu bajingan ini? Gu Luxian, kembalilah. Jika kau pergi hari ini,
kau tidak akan pernah tahu. Aku sangat lelah. Biarkan diriku memanjakan diri dengannya sekali lagi. Gu Luoxian. Tadi itu benar-benar menakutkan. Kamu terlalu liar. Jangan. Sangat memalukan. Bagaimana ini bisa begitu memalukan? Ya Tuhan, tolong bawa aku pergi. Seng. Lu Mingfeng, kau tidak diizinkan menyentuhku lagi. Kau dan Chi Mubai mengalami konflik. Apa itu? Karena aku. Kamu terlalu memikirkannya. Asalkan itu bukan karena aku. Gairah tadi. Sepenuhnya karena efek obat. Dia masih mengkhawatirkan Chi Mubai. Apa kau marah? Pakaian yang jatuh di tanah. Kenapa repot-repot mengambilnya? Tapi aku tidak akan memakai ini. Kau akan memakai apa? Ada begitu banyak pakaian di sebelah. Tidak bisakah kamu memilih satu? Tapi, bukankah pakaian itu pacarmu? Jangan khawatir. Apa yang terjadi di antara kita? Aku pasti akan merahasiakannya. Ini pasti tidak akan memengaruhi hidupmu. Luoxian. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Aku akan membantumu mengobati lukamu. Gigi. Ada bakteri. Bisa saja terinfeksi. Dokter Gu. Aku membantumu, tapi kamu menggigitku. Apakah ini adil? Kamu sudah memanggilku Dokter Gu. Jadi kamu harus mendengarkan dokter. Duduklah diam. Dokter Gu. Aku ingat. Kamu sepertinya tidak lahir di tahun anjing. Maaf, sebanyak ini. Apa aku benar-benar menggigitmu sebanyak ini? Gu Luoxiang, kamu sudah selesai. Kakak Mingfeng, apa aku menyakitimu? Dokter Gu. Beginikah caramu berterima kasih padaku? Membalas kebaikan dengan permusuhan. Kakak Mingfeng, bagaimana kalau kamu bertahan sebentar lagi? Dokter Gu. Hari ini ulang tahun Jiang Bouzhou. Kalau kamu tidak lembur, ayo pergi bersama. Lembur. Jawab aku. Mengapa kau bersama Gu Luoxiang? Di sini. Kau tahu apa yang kurelakan untuk menikahimu? Apa yang kurelakan? Itu adalah Gu Luoxian dan dari masa kanak-kanak hingga dewasa, hubungan selama 12 tahun penuh.
Kau benar-benar belum melupakan jalan itu. Kai Mubai, kau demi tidur dengan Gulo Xiang, benar-benar menggunakan cara keji seperti itu. Jika kau tidak mengalihkan semua saham perusahaan, mengalihkannya, aku akan mengambil semua yang kau lakukan hari ini, semua perbuatan kotor yang kau lakukan, dan membongkar semuanya. Jiang Bosho. Halo, Boshol. Lama tidak bertemu. Ayo kita berkumpul malam ini. Mubai, aku baru saja akan meneleponmu. Hari ini ulang tahunku, tempat biasa, delay. Baiklah. Sampai jumpa nanti malam kalau begitu. Lu Mingfen. Selama kau tidak bisa membunuhku, aku akan selalu menjadi musuh bebuyutanmu. Sikin, Pintu masuk klub delay. kenapa kamu membawaku ke sini? Aku masih perlu menghitung data operasi besok. Apa ini? Tidak mungkin milik Tuan Feng kan? Apa yang kamu bicarakan? Luo Xiang, aku memar-memar seperti ini karenamu. Apa kau tidak akan menebusnya padaku? Ayo Luo Xiang, habiskan saja waktu bersamaku malam ini, kan? Sudah beres. 1 jam. Setelah 1 jam berlalu, aku akan pergi. Baiklah, malam ini kita tidak akan pulang sampai mabuk. Tuan Feng, kebetulan sekali. Dokter Gu, apa kamu lembur di sini? Kalian berdua tidak mungkin. Luan Sikin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Beraninya kau bilang itu bukan kau. Tuan Feng, apa kau mau membandingkan bekas gigitanmu dengan gigi Luo Xiang untuk melihatnya? Luan Sikin. Cukup, ayo pergi. Masuklah, Jing Baozhou sudah lama menunggu kita. Sudah beres. Setelah kita kembali kau akan meninjau kontrak saham denganku. Shanshan, aku hanya terlalu marah sampai hilang akal. Gulus yang menyalakan dupa. Dia menjebakku. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku memperlakukanmu seperti itu? Aku tahu ada sesuatu yang aneh denganmu. Tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Aku akan mencari bajingan itu sekarang juga. Tuan Feng ada di sini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Untuk saat ini mari kita bersikap tenang. Lenganku yang kecil tidak bisa memelintir paha yang besar. Cari kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Tuan Feng. Saat ini, bukan saatnya untuk benar-benar bermusuhan. Kau dan aku adalah satu. Selama kau dengan teguh berdiri di sisiku, aku pasti bisa memberimu apa yang kau inginkan. Kau adalah tunanganku. Tentu saja aku akan berada di pihakmu. Hal-hal yang terjadi belakangan ini Ruang utama klub delay. memang banyak sekali, tapi apapun yang terjadi, hari ini ulang tahunku. Semuanya, tolong beri aku sedikit kehormatan. Kakak Baozhou benar. Mari kita bermain. Mari kita membuat keributan. Tapi pada akhirnya, kita semua masih saudara yang baik. Benar, Tuan Feng. Sudah lama kita tidak minum bersama. Aku akan bersulang untukmu. Apakah lukamu sudah sembuh? Minum anggur untuk melancarkan peredaran darah, dan kau akan pulih lebih cepat. The film was Tuan Feng, translated and apa yang kau narrated lakukan? by M Media. Tuan Feng hanya bercanda. Denganmu baik. Tuan Feng, kau memutuskan kerjasama dengan keluarga Ciku. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Pasti keluarga Ciku. Apa yang salah kulakukan? Aku akan menghukum diriku sendiri dengan minum. Minuman ketiga ini adalah minuman permintaan maafku padamu. Meskipun aku tidak tahu apa yang salah kulakukan. Apa? Tanpa aku Lu Mingfeng. Apakah keluarga Cimu tidak bisa bertahan? Ya, Kalau begitu, berlututlah. anggur hari ini agak kuat. Tuan Feng, hanya dengan menciumnya, sudah sedikit mabuk. Mari kita bermain. Baiklah, aku tahu sebuah permainan yang sangat bagus aku. Kakak, kapan kau menyinggung Tuan Feng? Apakah ini karena Gulo Xiang? Turunkan tanganmu. Tuan-tuan muda dan nona-nona,
Hari ini bagaimanapun juga adalah ulang tahunku Jiang Bulso yang ke-18. Kalian semua benar-benar tidak menganggapku serius kan? Hari ini adalah ulang tahun Bulso, aku seharusnya tidak seperti ini. Tapi Tuan Fan, kau sudah memukul dan mengutuk. Kau setidaknya harus memberiku jalan keluar kan? Kakak, Tuan Feng memukulmu, dan itu pukulan yang bagus. Tuan Feng bisa membantu Luo Xiang melampiaskan amarahnya. Keluarga Qi sekarang dalam bahaya genting. Tuan Fan, aku mohon padamu tolong hentikan. Qi Mubai, bangun. Lu Shen, tolong bantu kami memohon pada Tuan Fan. Tolong selamatkan keluarga Qi. Jika ini terus berlanjut, keluarga Qi benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa memohon pada Tuan Feng untukmu? Aku tidak punya hubungan dengannya. Tuan Feng sangat baik padamu. Selama kau mengucapkan sepatah kata, Tuan Feng pasti akan setuju. Tuan Feng, apa kau dengar itu? Kau sudah membalikan seluruh dunia untuk Gu Luoxiang. Tapi Gu Luoxiang ini, wanita tak tahu berterima kasih ini, mengatakan bahwa kau dan dia tidak memiliki hubungan apapun. Taktik beberapa wanita, benar-benar sesuatu yang kita bahkan tidak bisa pelajari. Bisakah kau bicara dengan benar? Jika tidak, diamlah. Lu Shen, tolong bantu kami memohon pada Tuan Feng. Selama kau meminta, Tuan Feng pasti akan setuju. Luo Xing, maukah kamu memohon padaku demi Qi Mubai? Tuan Feng, bagaimana kalau apa yang sedang aku lakukan? Bagaimana aku bisa demi Qi Mubai meminta apapun pada Tuan Feng? Tidak perlu. Kakak Lu Shen sudah memohon. Tuan Feng setuju. Ayo. Tuan Muda Qi. Di masa depan kau masih harus melayani Tuan Feng kan? Bashu, selamat ulang tahun. Aku masih ada urusan, jadi aku akan pergi duluan. Luo Xiang, kenapa kau pergi begitu tiba-tiba? Ini semua karena kamu memanggilku ke sini. Sehingga semua masalah ini muncul. Aku benar-benar tidak ingin terlibat dalam antara Tuan Feng dan Qi Mubai. Kai Qing Cheng benar tentang satu hal. Tuan Feng bahkan untukmu membalikan seluruh dunia. Hanya kau ini, orang buta tidak bisa melihat bagaimana dia bertengkar dengan Kai Mubai. Dia melampiaskan amarahnya untukmu. Luan Sikin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tuan Feng dan aku dan juga Qi Mubai dan aku. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Maaf. Luo Xiang, pakaian ini sudah seperti ini. Bagaimana kau bisa pergi sekarang? Aku akan mengantarmu berganti pakaian bersih. Apa ini? Pakai saja ini dulu. Seluruh klubku hanya punya kostum kelinci ini. Pakaianmu sudah kuambil untuk dicuci bersih dan dikeringkan lalu akan kukembalikan padamu. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Feng, Luo Xiang butuh bantuanmu dengan sesuatu. Resleting Luo Xiang tidak bisa naik. Dan aku tidak punya waktu. Lihat. Di mana? Kenapa tidak bisa diresleting? Sudahlah. Kamu tidak mungkin tidak memakainya kan? Siapa? Siapa lagi selain aku yang berani masuk? Kakak Ming Feng. Kamu cukup lihai ya? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Ini aku akan membantumu. Sedikit. Pas sekali. Resleting ini sepertinya rusak. Lu Ming Feng. Aku rasa kamu sengaja melakukan ini kan? Belum pernah memperbaiki resleting sebelumnya. Seharusnya tidak apa-apa. Kamu bersikeras memakai kostum kelinci ini. Itu tidak akan berhasil di dalam. Tuan Feng. Qi Qingchen, kau salah masuk kamar. Tuan Feng, jadi kau suka hal semacam ini? Kupikir kau benar-benar pantang. Keluar. Tuan Feng, bersenang-senanglah. Bermainlah sesukamu. Semua tagihan aku yang bayar. Keluar cepat, keluar. Berhenti melihat. Ayo pergi.
The Jin film was Boyo, translated mengapa kau seperti and ini? narrated by M Media. Pria kau tahu. Semuanya sama saja. Jangan khawatir dulu. Kakak sekarang. Aku akan mengaturnya untukmu. 10 penampil terbaik. Pergi sana kau. Lu Mingfeng. Apa yang kamu lihat? Bagus. Bagaimana aku bisa memakai yang seperti ini? Rambutmu dan tali topinya kusut. Semakin kamu terburu-buru, semakin erat kusutnya. Kamu sengaja melakukannya. Kalau bukan karena topi ini, Dokter Gu kita akan berubah menjadi Gu Tutu. Kamu nakal. Ya, aku nakal. Jujur saja harus kukatakan, juru bicara sebelumnya untuk pakaian kelinci ini salah pilih. Seharusnya mereka mencarimu saja. Apa kamu akan menggigitku lagi? Dokter Gu, kamu benar-benar membuatku meremehkanmu. Diamlah. Menyangkalnya secara lisan. Tapi tubuhmu sangat jujur. Dokter Gu, aku semakin terpesona oleh tubuhmu. Tapi aku semakin terobsesi. Apa yang harus kulakukan? Kamu harus bertanggung jawab padaku. Siapa yang tidur denganmu? Aku tidak sengaja melakukannya. Aku sudah terbiasa. Setiap kali kamu tidur denganku, kamu menyangkalnya keesokan harinya. Kamu dibius siang tadi. Bagaimana dengan barusan, 1 jam yang lalu? Tapi kamu menggigitku duluan. Apakah itu dihitung? Berhenti membicarakannya. Aku tahu. Aku berutang terlalu banyak padamu. Begitu banyak hingga tak terhitung. Tapi, kenapa aku selalu bertemu denganmu? Apakah itu salahku? Baiklah, kalau begitu, kalau nanti kamu punya masalah, aku akan pura-pura tidak tahu. Maafkan aku. Aku adalah kasus tipikal dari tidak bisa membedakan baik dan buruk, tidak mengenali niat baik seseorang. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Bagaimana? Jadilah pacarku. Apa yang kamu khawatirkan? Tapi wanita di hatimu itu, bagaimana dengan wanita itu? Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu mengasihaniku? Sayang sekali. Apa yang kamu bicarakan? Kakak Mingfeng. Sejak pertama kali, aku sudah memberitahumu, kamu tidak perlu peduli. 2 kali ini, kamu juga tidak perlu peduli. Aku tidak akan memasukkannya ke hati. Gu Luxing. Apakah ada yang salah dengan yang kukatakan? Atau kamu mengerti? Dan pura-pura tidak mengerti. Kakak Mingfeng. Kenapa kamu tiba-tiba punya pikiran seperti itu? Sudah 1 jam. Bagaimana bisa masih mentah? Ini sudah jati kesepakatan, bukan? Yuan Ziqian, kau benar-benar menguping Tuan Feng? Aku akan memberitahu Tuan Feng. Yuan Ziqian, berapa banyak yang kau dengar? Gadis kelinci itu. Bagaimana tepatnya dia bisa menahan Tuan Feng begitu lama? Kalau begitu tanyakan saja. Gadis kelinci itu. Luo Xiang, buka pintunya. Aku datang membawakanmu pakaian. Apa yang kau teriakkan? Apa kau bilang Gu Luoxiang ada di dalam? Apa kau tuli? Kelinci itu. Gadis kelinci itu Luoxiang. Kai Xingcheng, Gu Luoxiang. Benar-benar kau tertangkap basah bukan? Qi Qingcheng,
Apa yang kamu teriakkan sekarang? Apa kamu tidak melihat Zikin membawakanku pakaian? Pakaianku kotor. Aku hanya meminjamnya sementara. Pakaian Tuan Feng itu saja. Gulo Xiang. Aku, Yuan Zikin, Huang Kesin. Dengan begitu banyak pakaian wanita di sini, mengapa kamu tidak meminjam milik mereka, tapi milik Tuan Feng? Apa sebenarnya niatmu? Apa niatku? Itu bukan urusanmu. Kai Xingcheng, jangan terlalu gelisah. Lu Xiang, hanya meminjam pakaian Tuan Feng, Huang Kesin. Kamu percaya omong kosong seperti itu? Dia jelas-jelas punya niat buruk pada Tuan Feng. Pikirkan apapun yang kamu mau. Gulo Xiang, kamu sudah merencanakan untuk merayu Tuan Feng. Sekarang kau pura-pura polos. Tuan Feng, wanita ini hanya ingin naik pangkat menggunakanmu. Qi Qingchen, omong kosong apa yang kau ucapkan sekarang? Berhenti membuat masalah. Kakak, aku melakukan semua ini demi kebaikan Tuan Feng. Jika wanita lisik ini berhasil merayu Tuan Feng, itu hanya akan menyakitinya. Qi Qingchen, kamu salah. Dia tidak menggodaku. Aku yang menggodanya. Sekarang aku umumkan. Gulo Xing adalah pacarku Lu Mingfeng. Hebat Tuan Feng sangat mendominasi. Aku ingin melihat siapa yang berani menggertak Xiang sekarang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang kalian semua lakukan? Apa aku melewatkan pertunjukan bagus? The Bosho, film was translated aku ada and urusan jadi aku pergi narrated dulu. by M Aku Media. mengantar pacarku pulang. Selamat. Jadi, kalian berdua harus cepat kembali. Pesta ulang tahunku hari ini benar-benar sepadan. Pasangan yang serasi telah terbentuk. Bagaimana mungkin? Semua orang berpasangan. Kenapa kamu masih cemberut? Zikia, malam ini mari kita. Jangan pulang sebelum mabuk. Ayo pergi. Kakak Bojo, bagaimana denganku? Mimpimu mencari yang lebih baik sudah hancur. Panci saat kamu di mangkuk telah pecah. Apa yang kau tahu? Tapi agar kamu memperbaiki hubunganmu dengan Tuan Feng, kamu benar-benar berlutut di depan begitu banyak orang. Itu benar-benar kejam. Biarkan dia Lu Mingfeng. Berbangga diri sebentar. Ingat, kembali malam ini dan periksa kontraknya bersamaku. Kakak Ming Feng, kenapa kamu membawaku seperti ini? Kamu bahkan mengabaikan reputasimu sendiri. Gulo Xing, aku sudah sejauh ini. Seng Seng, kamu terlihat sangat tidak percaya diri. Setidaknya, tidak bisa naik panggung duniamu. Gulo Xing, jika Anda mengikuti saya Lu Mingfeng, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Kakak Ming Feng, kau sudah sering membawaku. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Tapi, reputasimu terlalu penting. Kau tidak bisa terus-menerus terlibat dengan orang sepertiku, orang dari kalangan bawah. Kakak Ming Feng, kata-kataku barusan menyakiti hatimu lagi kan? Tapi sekarang aku benar-benar merasa seperti sampah. Kakak Ming Feng, kau yang begitu luar biasa. Bagaimana mungkin aku bisa mencorengmu? Sebenarnya aku bahkan tidak tahu sejak kapan kau sudah terukir di hatiku. Hanya saja aku sendiri tidak berani mengakuinya. Apa yang harus kulakukan agar kita benar-benar bisa sedikit lebih dekat? Rumah sakit Hangzhou. Lu Xiang, Gulo Xiang, aku punya kabar baik untukmu. Proyek kita diakuisisi oleh Su Feng Group. Paket investasi penuh, ya. Ini perusahaan yang baru didirikan.
Namun mereka sangat murah hati, menginvestasikan 10 miliar sekaligus. Bahkan sekarang aku masih merasa seperti bermimpi. Su Feng. Oh iya, aku baru saja akan mencari Tuan Feng untuk membicarakan investasi itu. Kau dan Tuan Feng kemarin sangat romantis. Sangat seru. Di masa depan di depanku. Jangan sebut nama Tuan Feng. Ada apa lagi denganmu? Bukankah Tuan Feng kemarin secara resmi mengumumkan bahwa kau adalah pacarnya? Ini digigit oleh Tuan Feng. Luan Sikin. Jika bukan karena kau mengirim gaun usang itu, semua ini tidak akan terjadi. Bukankah aku melihat dua orang saling mencintai? Tapi keduanya terlalu bangga dan sengaja menjaga jarak. Aku sampai gemas melihatnya. Aku hanya ingin membantu kalian berdua menembus lapisan kertas itu. Luan Sikin, mata mana yang kau gunakan untuk melihat bahwa aku menyukai Tuan Feng? Atau bahwa Tuan Feng menyukaiku? Sudah disahkan, cukupkan. Aku benar-benar akan hancur karenamu. Luo Xiang, tidakkah kau lihat cara Tuan Feng memandangmu? Tatapan yang tak kunjung pergi itu. Dan kau melihat Tuan Feng meskipun kau berpura-pura acuh tak acuh. Hatimu sudah berdebar. Beranikah kau menyangkalnya? Tapi dia punya pacar. Apa yang kau katakan? Ini kantor. Jangan terlalu heboh. Selama bertahun-tahun Tuan Feng selain dirimu, bagaimana mungkin ada wanita lain? Dia terkenal karena mulia dan pantang. Aku pernah ke rumahnya dan pernah masuk lemari pakaian walk-in ya. Aku melihat di dalamnya semuanya adalah pakaian dan aksesori yang dia siapkan untuk pacarnya. Setiap potong dipilih dengan sangat hati-hati. Apa kau yakin? Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku tiba-tiba teringat. Dulu saat kita masih sekolah, aku mendengar rumor. Mereka bilang Tuan Feng punya seorang gadis yang diam-diam dia kagumi. Tapi gadis itu sudah punya seseorang yang dia suka. Jadi, kau seharusnya tidak lagi mencoba menjadi mak kemblang di masa depan. Jika kau selalu melakukan ini, masih bertemu, bagaimana Tuan Feng dan aku bisa? Astaga, diam-diam dikagumi oleh Tuan Feng dan menjadi gadis yang selalu dia suka. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Memang benar. Dia benar-benar sangat beruntung. Kalau begitu Luo Xiang, 1 jam kemarin itu, apa kau dimanfaatkan? Itu bagus. Memang benar. Tuan Feng bukan tipe orang yang memanfaatkan. Dokter Gu, pasien di ranjang 24, tiba-tiba mengalami henti jantung. Sikin, bersiap untuk operasi. Segera lakukan resusitasi. Benar. Baru saja atas nama Tuan Feng. Investasi 10 miliar telah ditransfer ke rekening publik tim dokter gue. Juga, mengenai trik kecil Cimubai, kita semua telah bekerja sama dengannya. Sesuai instruksi Anda, kita akan mengamati dengan tenang dan beradaptasi dengan keadaan. Bagaimana dengan investigasi Wet? Watt akan segera menyelesaikan pengumpulan rantai bukti terakhir, maka kita bisa mengajukan tuntutan hukum terhadap semua pelaku dari tahun itu. Tuan Feng, Anda mau kemana? Masih ada 10 menit. Anda perlu memimpin sebagai ketua Kamar Dagang atas konferensi video perdagangan internasional. Tunda saja. Tuan Feng pasti pergi mencari Dokter Gu lagi. Tuan yang dimabuk cinta ini terlalu menakutkan. Pintu ruang gawat darurat. Bu Luo Xiang, kamu dukun. Kamu melukai suamiku. Kamu ganti rugi untuk kakakku. Kamu pembunuh. Anakku masuk dalam keadaan baik-baik saja. Dan kemudian olehmu diobati sampai mati. Kembalikan anakku. Kau tidak bisa memperlakukan Dokter Gu seperti ini. Dokter Gu sudah melakukan yang terbaik. Apakah dia sudah melakukan yang terbaik untuk mengobati suamiku? Nyawa dibayar nyawa. Gu Luo Xiang harus membayar dengan nyawanya. Kembalikan anakku. Nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Maafkan aku. Shan Shen. Langkahmu ini benar-benar brilian. Aku ingin melihat bagaimana Tuan Feng akan melindunginya kali ini. Ayo pergi. Ayo kita pergi menambah bahan bakar ke api. Maafkan aku. Aku pasti akan bertanggung jawab penuh. Bertanggung jawab. Gu Luo Xiang. Itu nyawa manusia.
Kamu mengambil orang yang masih hidup dan mengobatinya sampai mati. Hanya satu frasa ini, bertanggung jawab yang sepele. Nyalimu benar-benar besar. Untuk benar-benar mempekerjakan Gu Luoxiang, dokter seburuk ini dijadikan penanggung jawab. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Kai Xingcheng, Lin Xianshan, apa kalian berdua yang melakukan trik ini? Aku jelas tidak mengerti. Apa yang kamu bicarakan? Itu Gu Luoxiang, dokter dukun ini yang merenggut nyawa. Dia sama sekali tidak bisa dilepaskan begitu saja. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu, kembalikan suamiku. Kau tidak bisa melakukan ini. Nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Apa yang kamu lakukan? Tuan Feng, Jangan takut. Aku di sini. mengapa Tuan Feng ada di sini lagi? Pertama, apa sebenarnya yang terjadi pada pasien? Rumah sakit akan memberimu jawaban yang transparan. Kedua, berapa banyak kompensasi yang dibutuhkan? Aku akan memberimu 3 menit untuk berdiskusi. Pasti setidaknya 3 juta. Kalau menurutku, baik, 5 juta. Sudah cukup. Baik, Baik, 50 juta. Transfer itu kepada mereka segera. Baik Tuan Fan. Qi Qingcheng Lin Sansan, berhenti di situ. Sebelum insiden belum diselidiki dengan jelas, tidak ada di antara kalian yang boleh pergi. apa hubungannya denganku? Aku bukan dokter maupun kerabat pasien. Aku hanya orang yang lewat. Aku juga orang yang lewat. Suruh mereka menyingkir dari jalanku. Apakah kamu hanya lewat? Kita akan tahu sebentar lagi. Benar. Aku baru saja mencurigai bahwa mereka berdua di balik ini. Rencana perawatanku sama sekali tidak ada masalah. Di pagi hari, tanda-tanda vital pasien semuanya normal. Lalu tiba-tiba memburuk drastis. Itu karena keahlianmu tidak memadai. Kamu awalnya hanya orang tidak kompeten yang hanya memenuhi jumlah. Tidak. Rencana perawatan ini belum pernah gagal. Pasti ada yang mengutak-atiknya. Biarkan aku pergi cepat. Aku masih ada pengumuman yang harus dihadiri. Kau selebriti kelas 18. Pengumuman apa yang kau buru-buru? Aku rasa kau ingin melarikan diri untuk menghindari hukuman. Sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas, tidak ada yang diizinkan pergi. Gu Luoxiang, aku pikir kamu hanya mengandalkan Tuan Feng untuk mendukungmu. Itu sebabnya kamu begitu sombong. Jadi bagaimana jika aku, Tuan Feng, apakah kamu mendengar itu? Ini adalah wajah aslinya. Dia hanya memanfaatkanmu. Jadi kenapa? Tuan Feng, cepat pikirkan cara ini nyawa seseorang. Perutku sakit. Aku harus ke toilet. Aku merasa tidak enak badan. Asmaku kambuh. Toilet ada di sebelah. Aku punya obat asma di sini. Kau ingin menyelinap pergi? Tidak mungkin. Yuan Zikin, kamu sudah selesai membangun. Tuan Fan, hasil investigasi kecelakaan sudah keluar. Benar. Ada di sini. Aku bilang jangan biarkan pasien makan talas. Kau justru memberinya 3 kali makan berturut-turut. Semuanya dengan talas. Apa niatmu? Tidak berbicara. Tidak sepeser pun dari 50 juta itu. Ya, mereka menginstruksikan kami untuk menjebak Dr. Gu. Mereka bilang akan memberi kita 2 juta. Jangan bicara omong kosong. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu semua idenya. Kai Qingcheng, bagaimana bisa kau seperti ini? Mendorong semua kesalahan padaku. Tuan Feng. Shen dan aku sama-sama bingung sesaat. Bingung sesaat. Aku lihat kalian berdua adalah pelaku berulang. Benar, kematian yang kalian berdua sebabkan. Kita harus memanggil polisi kali ini. Jangan panggil polisi. Aku seorang selebriti. Aku tidak boleh punya cacat sedikit pun. Lin Xianshan, apa kau belum punya cukup noda? Gu Luoxiang, aku salah. Aku akui aku hanya sangat cemburu padamu. Aku janji, aku tidak akan pernah lagi menargetkanmu. Sudah terlambat. Dengarkan Yuan Zikin. Panggil polisi. Polisi sudah dipanggil. Polisi akan segera tiba. Gu Luoxiang, apa kau benar-benar akan sekejam ini? Kita tumbuh bersama. Bawa mereka berdua pergi. Terlalu berisik. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan. Bagaimana dengan 50 juta kita? Apa masih ada? Tuan Feng bilang dia akan memberikannya segera. Ikut saya untuk memproses pembayaran. Ayo pergi. Semuanya sudah berakhir. Kakak Ming Feng. Apakah aku sangat tidak berguna? Ini semua salahku karena datang terlambat. Tidak terlambat. Tidak terlambat sama sekali.
kali ini. Apakah kamu masih menyalahkanku karena ikut campur? Bagaimana mungkin? Aku memberitahumu kemarin. Begitu banyak kata-kata kasar. Namun kau masih datang membantuku hari ini. Shen, apa yang terjadi? Setelah kita berpisah tadi malam, apa sebenarnya yang terjadi? Kakak Ming Feng, apakah kau benar-benar bersedia membiarkanku menjadi pacarmu? Kakak Ming Feng. Aku mengatakan hal-hal bodoh lagi. Kenapa aku mau menghancurkan hidupmu? Shen, apa yang kamu The film bicarakan? was translated Apa and maksudmu dengan narrated delusi? by M. Upaya Media. untuk mengganggu hidupku. Apakah aku harus mengusir pacarmu? Atau haruskah aku bergabung dalam hidupmu dan menjadi pihak ketiga? Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Apakah aku melakukan sesuatu yang membuatmu salah paham? Kakak Ming Feng, kau sudah menjagaku berkali-kali. Aku ingin melakukan sesuatu untukmu. Ada apa? Masak makanan untukmu. Kalau begitu, apakah kamu perlu aku melakukan sesuatu untukmu? Kau hanya perlu makan. Aku akan menjemputmu sepulang kerja. Aku akan bekerja sekarang. Meskipun Lu Sheng menolakku, dia pasti masih peduli padaku. Bagaimanapun juga hubungan 12 tahun dengan Chei Mubai tidak bisa dilupakan begitu saja. Aku perlu memberinya waktu. Tuan Feng, akhirnya ada terobosan. Segera pergi ke restoran bintang 5 Michelin. Salin semua bahan mereka, salin lagi, dan pindahkan mereka ke rumahku. Ya, Juga, pergi ke desainer interior Waldorf. Di sana, minta mereka mendekorasi ulang rumahku, atau Hulan. Ingat, itu harus romantis dan berkesan. dimengerti Tuan Feng. Saya akan segera mengaturnya. Saya jamin Anda akan memiliki malam yang sempurna malam ini. Tidur dengan seorang pria bahkan sekali saja. Apa artinya itu? Ini adalah daya tarik fisiologis. Tapi, aku menggigitnya sangat keras. Gu Luoxiang, bagaimana bisa kau punya pikiran kotor seperti itu? Kakak Ming Fen sangat baik padamu. Namun yang kau inginkan hanyalah tidur dengannya. Gu Luoxiang, kau belum menulis laporan tengah semester. Bagaimana bisa setelah sepanjang sore, kau hanya menulis beberapa tanda baca ini? Aku sedang mengonsep. Aku tahu. Kau sedang memikirkan Tuan Feng kan? Tidak, aku sedang mempelajari manajemen ekspresi wajah. Apa yang kau pikirkan di hatimu? Aku tahu betul. Kau pasti memikirkan Tuan Feng. Sikin, biarkan aku bertanya padamu. Mengapa aku menjadi begitu lemah di hadapan Tuan Feng? Saat dia muncul barusan, aku benar-benar menangis. Aku menangis. Bukankah itu normal? Kau sedang mengalami kesulitan. Tuan Feng, dewa di atas awan keberuntungan. Untuk menyelamatkanmu dari kesulitan yang parah. Jangan hanya bilang kau ingin menangis. Bahkan aku pun ingin menangis. Tapi, sebelum dia datang, aku jelas masih sangat kuat. Bagaimana bisa aku menangis? Karena dia melucuti semua zirahmu. Tidak. Aku sangat kuat. Masih bersikap tangguh. Kekuatanmu sudah lama dihancurkan oleh Tuan Feng, seorang wanita. Hanya ketika dia sepenuhnya percaya dan bergantung pada seorang pria, barulah dia akan menunjukkan kelemahan. Jangan menyangkal fakta. Kau pasti akan terbukti salah. Tunggu saja dan lihat. Aku masih ingin menyelidiki dulu. Siapa sebenarnya wanita itu? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Itu bisa diandalkan. Wanita itu benar-benar perlu diselidiki untuk melihat dengan tepat apa latar belakangnya. Jangan sampai kita salah menuduh Tuan Feng juga. Aku akan menyelidiki segera. Chei Mubai,
Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Lu Shen, kita berdua sekarang. Sangat terasi. Qi Mubai, ini rumah sakit. Jangan main-main. Aku memberitahumu kau. Benar-benar tidak punya The perasaan. film was Bahkan translated iparmu sendiri. and narrated by M. Kau ingin Media. mengirimnya ke penjara. Kau bicara tentang Qi Qingcheng. Siapa lagi yang akan kau bicarakan? Apa kau tahu apa yang dia lakukan padaku? Dia mencoba menyakitiku. Apakah dia menyakitimu? Lepaskan aku. Cepat lepaskan Qi Qingcheng untukku. Kantor polisi bukan milikku. Pergi beritahu Lu Mingfen. Bagaimanapun hanya dengan satu kata darinya, Lin Shanshan dan King Cheng bisa keluar. Aku tidak akan demi dirimu meminta apapun pada kakak Ming Feng lagi. Kakak Ming Feng di sini, kakak Ming Feng di sana. Kau memanggilnya begitu akrab. Bagaimana? Berguling-guling di bawahnya. Pasti terasa hebat. Qi Mubai, diam. Jika buka, karena dupa afrodisiak yang kunyalakan. Bisakah itu begitu bergairah? Begitu bergairah sehingga kau bahkan melupakan pesan terakhir orang tuamu. Kau lupa. Aku tidak lupa. Hanya saja 2 hari ini. Aku punya banyak masalah. Aku tahu. Bukankah kau sibuk masuk ke tempat tidur? Qi Mubai, menghinaku. Membuatmu merasa sangat senang, bukan? Tentu saja. Kau mengikutiku selama 12 tahun, dan bahkan tidak akan membiarkanku menyentuhmu. Namun kau dirusak oleh Lu Mingfen. Aku dan Lu Mingfen tidak ada apa-apa. Begitukah? Kalau begitu biarkan aku memeriksa. Untuk melihat apakah ada atau tidak. Kau, Qi Mubai, lepaskan aku. Ini rumah sakit. Lu Shen. Benar sekali, aku ingin. Kau. Cium aku. Gu Lu Shen. Semua yang baru saja terjadi. Aku merekamnya di ponselku. Sebelum jam 10 malam ini. Jika aku tidak melihat King Chen. Suara-suara intim kita berdua. Dan tangisanmu. Akan muncul di berita utama pukul 1 dini hari. Kau juga ada dalam suara ini. The film was Apa kau tidak translated takut and terbongkar? narrated by M. Media. Gu Lu Shen. Aku seorang pria. Apa yang harus kutakutkan? Kau seorang wanita. Katakan padaku saat waktunya tiba. Apa yang akan dipikirkan Lu Mingfen? Kau tidak tahu malu. Kau sudah bersamaku selama 12 tahun. Aku terlalu mengenalmu. Malam ini aku akan menunggu di rumah. Untuk King Cheng makan camilan larut malam. Jangan mengecewakanku. Lupakan saja. Gosip adalah hal yang menakutkan. Jika Qi Mubai dengan sengaja mengedit rekaman ini. Bahkan jika aku melompat ke Sungai Kuning pun tak akan membersihkan namaku. Aku akan tetap pergi memohon pada kakak Lu Mingfeng. Bahkan jika keluarga Lu jatuh. Itu tidak boleh memiliki noda apapun. Ini harus dianggap hadiahku untuk Lu Xing. Hadiah resmi pertamaku. Bajingan itu Qi Mubai. Kenapa dia di sini? Lu Sheng, kamu baik-baik saja. Kakak Mingfeng. Kau di mana? Aku datang mencarimu. Aku di sini. Lu Sheng, ada apa? Kakak Mingfeng. Bisakah aku meminta sesuatu padamu? Bicaralah. Bisakah kau melepaskan Qi Qingcheng dan Lin Shanshan? Baiklah. Kau bahkan tidak bertanya, mengapa? Selama kamu mau. Apapun mungkin. Terima kasih kakak Lu Mingfeng. Sikin benar. Selama aku berpegangan pada kakak Mingfeng, aku bisa memiliki semua yang kuinginkan.
Lu Xiang, aku menemukan. Dia benar-benar punya seorang wanita. Selama bertahun-tahun, dia sudah membeli berbagai macam tas desainer, pakaian dan berlian. Baru hari ini, dia bahkan memesan sebuah kalung berlian senilai 3 miliar. Lu Xiang, ada apa? Aku tiba-tiba merasa sangat lelah. Aku ingin kembali tidur. Kamu harus makan dulu sebelum tidur. Aku yang masak hari ini. Lu Mingfeng, apakah karena wanita itu memperlakukanmu dengan buruk sehingga kau begitu baik padaku? Kamu istirahat sebentar. Ini pertama kalinya aku memasak, jadi mohon dimaklumi. Kita sepakat aku yang akan melakukannya. Apa kamu tidak lelah? Lelah itu sepadan. Wanita itu mengurus semuanya dengan sangat baik. Apakah ada yang kurang lagi? Aku akan menyuruh seseorang membelinya. Bahan-bahan di sini sangat lengkap sehingga bahkan dapur Michelin pun tidak bisa menandinginya. Kau pergi istirahat. Tunggu aku memasakkanmu hidangan. Makan malam penuh cinta. Baiklah. Seng Seng, hidangan ini terlalu istimewa. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Menurutmu, aku dan dia, siapa yang memasak lebih baik? Siapa? Siapa dia yang kamu bicarakan? Apa yang sedang aku lakukan? Kakak Mingfeng sama sekali tidak menginginkannya. Aku tahu dia ada. Seng Seng. Siapa yang kamu bicarakan? Gu Luoxiang. Kau terlalu serakah. Berpura-puralah tidak tahu apa-apa. Nikmati kebahagiaan curian ini. Bukankah itu bagus? Seng Seng. Apapun yang terjadi, selama kamu memberitahuku, aku akan membantumu menyelesaikannya. Kakak Mingfeng, mari kita hidup untuk hari ini dan mabuk hari ini. Kita tidak akan pulang sampai kita mabuk, kan? Tentu saja. Seng Seng, apa sebenarnya yang salah denganmu? Senang. Bisa memasak untuk kakak Mingfeng. Aku sungguh sangat senang. Seng Seng, apakah Jinmu Bai sore ini mencarimu lagi? Apa aku terlalu lemah? Tidak lemah. Seng Seng, The film was lihat itu. translated and Kamu adalah yang narrated by terkuat M dan Media. gadis paling berani. Kakak Mingfeng. Kau sangat pandai bicara. Apa kau pernah merayu banyak gadis sebelumnya? Aku tulus. Kalau begitu katakan padaku. Berapa banyak gadis yang sudah kau rayu? Secara keseluruhan. Kamu hanya punya satu tri. Benar. Privasi kakak Mingfeng. Mengapa dia harus memberitahuku? Seng Seng, aku akan benar-benar transparan padamu. Selama kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu segalanya. Lalu, antara aku dan wanita itu, siapa yang lebih kau sukai? Apa? Kotak musik itu sangat indah.
Lagunya juga enak didengar. Apa kamu lupa kotak musik ini? Yang diberikan gadis itu padamu. Dia benar-benar lupa sepenuhnya. Sudahlah. Aku tidak akan menyebutkannya. Agar dia tidak mengingat Ci Mubei lagi. Dia tidak menjawab. Sepertinya gadis itu yang memberikannya padanya. Lihat. Apa kamu menyukainya? Ini adalah yang dilelang di Wallace. Perhiasan kerajaan. Ya, Ini indah. Apa yang kau lakukan? ini untukmu. Apa kamu tidak menyukainya? Ini bernilai 3 miliar perhiasan. Hanya 3 miliar. Apa kamu pikir? Itu tidak pantas untukmu. Apa yang kau bicarakan? Kakak Ming Feng. Sebenarnya kau tidak perlu memberiku hadiah semahal ini. Aku sudah terlalu banyak berutang padamu. Seng Shen. Ikut denganku. Luo Xing. Apa kamu tahu? Hadiah-hadiah ini. Semuanya telah menunggu di sini untuk nyonya mereka. Menunggu sangat lama. Ini adalah kotak musik unik. Setiap kali mereka merilis model baru, aku mengumpulkannya. Karena aku tidak tahu yang mana yang akan dia suka. Dan ini. Selama aku pikir dia menyukainya, aku akan menyimpannya semua, berpikir bahwa suatu hari, dia mungkin akan sangat terkejut. Selera gadis itu persis sama denganku. Apakah ada orang yang lebih cocok dariku untuk menjadi pengganti? Luo Xing. Sekarang, bisakah kamu memahami hatiku? Kakak Ming Feng. Seseorang sebaik dirimu pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang kau inginkan. Meskipun tidak sekarang. Tapi di masa depan, kau pasti akan mendapatkannya. Dia menolakku lagi. Tapi dia memberiku janji kosong. Masa depan ini. Bisakah itu tidak? Terlalu lama. Pasti tidak akan lama lagi. Kakak Ming Feng. Ketika dia kembali, dan kalian berdua bersama. Saat itulah aku akan pergi. Sekarang, biarkan aku memanjakan diri sekali ini saja. Ci Mubei. Luo Xiang, cepatlah datang. Eksperimen farmasi kita mengalami masalah. Apa? Apa yang terburu-buru? Bagaimana mungkin aku tidak terburu-buru? Grup Su Feng sangat mempercayaiku. Mereka mentransfer 10 miliar dana investasi kepadaku sekaligus. Mereka juga memintaku untuk melakukan yang terbaru. Eksperimen biofarmasi. Ini harus berhasil. Kegagalan bukanlah pilihan. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Paling buruk kita akan meminta Su Feng Group untuk mentransfer 10 miliar lagi kepadamu. Semua usaha kita sebelumnya didanai sendiri. Kita akan menjadi bahan tertawaan komunitas medis. Siapa yang berani berinvestasi pada kita setelah ini? Sikin,
Masih ada solusi. Berdasarkan umpan balik data, aku akan merevisi rencana dan melanjutkannya. Baiklah. Guluo Xiang belum tahu bahwa eksperimen akan segera dimulai. Bahkan jika dia bereksperimen 100 kali, itu akan tetap gagal. Satu orang dari timnya sudah disuap olehku. Guluo Xiang menghancurkan karier selebritiku. Aku juga akan menghancurkan kariernya. Shen, kau punya banyak ide. Pantas saja kakakku menyukaimu. Setelah kakakmu mentransfer saham terakhir, kita akan mengucapkan selamat tinggal. Ayo pergi, lab ramai dengan aktivitas. Bagaimana kita bisa absen? Kakak, Kemarilah, ada sesuatu yang penting yang ingin kukatakan padamu. Cepat transfer 50 miliar kepadaku. kau ingin aku mentransfer 50 miliar padamu. Tidakkah kau akan? Biarkan aku memutar dana. Aku akan segera mengembalikanmu 100 miliar. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menjatuhkan Lu Mingfeng. Aku sudah merencanakan ini sejak lama. Kenapa kau begitu percaya diri? Asisten di sisi Lu Mingfeng itu, si yang kau mengenalnya kan? Aku sudah menyuapnya. Dia akan mengambil alih salah satu milik Lu. Proyek bisnis penting. Apakah ada kesempatan yang lebih baik dari ini? Benarkah? Jadi cepat transfer 50 miliar kepadaku. Lewatkan ini. Dan kita tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Apa yang kau ragukan? Perusahaanku, 90% saham itu. Bukankah semua kontrak sudah dialihkan kepadamu? Itu benar. Namun setelah ini selesai, kau harus mentransfer 150 miliar padaku. Selama Lu Mingfeng bisa dijatuhkan, aku bahkan akan memberimu nyawaku. Baiklah. Aku sudah menemukan letak masalahnya. Aku yakin kita akan berhasil sebentar lagi. Guluo Xiang, kau hanya penipu. Menipu uang Su Feng Group. Kami tidak hanya akan melaporkanmu ke Su Feng Group, tapi rumah sakit juga telah memutuskan untuk memecatmu penipu ini. Kalian berdua pembuat onar lagi. Bukankah kamu sedang ditahan? Yuan Ziqin, apa kau tidak memeriksa momenmu? Kakak Ming Feng sudah membebaskan kami sejak lama. Apakah Tuan Feng benar-benar melepaskan mereka? Sekarang saya bertanya pada Tuan Feng, apa sebenarnya yang dia pikirkan? Aku menyuruh Ming Feng melepaskan mereka. Guluo Xiang, apa yang kamu pikirkan? Guluo Xiang, berhentilah membual. Kakak Ming Feng masih peduli padaku. Berhenti membuang kata-kata dengannya. Cepat kemasi barang-barangmu. Nyah, pergi. Kau ingin aku pergi? Dengan hak apa? Apakah kamu tahu bahwa Luo Xiang adalah direktur? Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Guluo Xiang Yuan Ziqin, apa kau buta huruf? Lihat baik-baik. Kali ini bukan hanya kau yang akan enyah, seluruh timmu juga akan enyah. Hanya jika direktur memberi perintah. Tidak ada orang lain yang bisa mencoba menggunakan direktur untuk menekanku lagi. Kau salah, direktur saat ini berada di AM, menghadiri pertemuan tertutup internasional. Dia tidak akan kembali sampai minggu depan. Luo Xiang benar. Kecuali direktur. Kamu pikir kamu siapa? Keamanan. Usir kedua wanita pengganggu ini. Dari sini. Ada apa? Kedua orang ini membuat masalah. Usir mereka. Baik dokter gue. Buka lebar-lebar mata anjingmu. Lihat baik-baik. Siapa aku? Aku pemegang saham utama rumah sakit, Lin Xianshen. Nona Lin. Nona Lin sudah memecat Guluo Xiang dan timnya. Sekarang segera usir mereka berdua. Aku. Apa? Kau tidak mendengarkan perkataan pemegang saham? Ya. Dokter gue. Saya minta maaf. Kamu tidak boleh menyentuh dokter Gu. Ziqin. Ayo pergi. Tunggu. Siapa tahu kau belum mencuri dari rumah sakit. Keamanan geledah dia. Lepaskan pakaiannya. Tidak mengenakan sehelai benang pun. Ya. Bahkan satu jarum pun tidak boleh diambil. Kalian berdua sudah keterlaluan. Kakak Ming Feng tahu. Dia tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Geledah mereka. Geledah mereka dengan teliti. Tidak. Keamanan. Tahan dia untukku. Aku akan menggeledahnya sendiri. Berhenti. Guluo Xiang. Aku ingin melihat dengan jelas di depan kakak Ming Feng. Bagaimana kau menjual dirimu? Shen,
Wanita gila itu, dia tidak melukaimu kan? Kakak Ming Feng, aku tahu itu. Kau pasti akan datang. Kalian berdua tidak bisa diperbaiki. Kali ini, jangan pernah berpikir untuk kembali. Tuan Feng, kali ini saya akan langsung mengirim mereka ke Afrika agar mereka tidak akan pernah muncul di hadapan Dr. Gu lagi. Tidak. Kakak Ming Feng, kau hanya mengatakan itu karena marah kan? Terakhir kali bukankah kau malam itu juga membiarkanku pergi? Kau masih peduli padaku. Kamu berani memanggil kakak Ming Feng. Terakhir kali Luo Sheng berhati lembut dan memintaku untuk melepaskanmu. Mengerti? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ciking Cheng, aku sudah berkali-kali mengabaikan tindakanmu. Tapi kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Sungguh tercela. Bawa mereka pergi. Tuan Feng, bahkan jika pengaruhmu luas, tapi aku pemegang saham rumah sakit. Kau tidak punya hak untuk ikut campur urusan rumah sakit. Begitukah? Sayangnya kamu sekarang bukan apa-apa sama sekali. Lin Shanshan, lihat baik-baik. Perjanjian pembelian kembali. Tuan Feng sudah mengakuisisi rumah sakit Hang Cheng. Itu hanyalah formalitas. Jeti, kau adalah pemegang saham baru rahasia rumah sakit. Kau, Pergi. lepaskan aku. Gulu Xiang, jangan sombong begitu. Nanti saat orang-orang dari grup Su Feng tiba, kau akan langsung dipermalukan dan hancur. Grup Su Feng, aku akan menjelaskan diriku. Gulu Xiang, jelaskan dengan tubuhmu. Tuan Feng, lihat. Ini adalah orang yang selalu kau lindungi. Adalah wanita yang tidur dengan banyak pria. Murahan. Bencana sudah dekat. Masih berani memfitnahku. Aku ingin lihat. Bagaimana kau akan memberi grup Su Feng penjelasan? Kau pembohong besar. Dia tidak perlu menjelaskan. Su Feng Group hanya salah satu anak perusahaanku. Sebuah perusahaan kecil. Hadiahku untuk Luo Sheng hanya uang saku. Grup Su Feng juga milikmu. Kau memanjakannya begitu banyak. Sheng Sheng, aku membawakan musuh. Aku merebusnya selama 3 jam. Aku. Lu Ming Feng, apa kau buta? Lin Xianshan, aku. Di mana aku kalah dari Gulo Xiang? Mengapa kakak Ming Feng begitu baik padanya? Mengapa? Aku membenci. Kalian berdua cepat pergi ke Afrika. Jangan pernah kembali seumur hidup ini. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Kakak Ming Feng. Apa sebenarnya yang sudah kau lakukan untukku? Hanya masalah kecil. Apa yang perlu dibicarakan? Itu hanya bantuan kecil. Hanya lewat. Jika kamu tersentuh, tolong penuhi janji yang kamu buat padaku segera. Yang dijanjikan. Janjimu padaku. Apa kamu lupa lagi? Itu bukan keputusanku. Seseorang sebaik dirimu. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkanmu? Karena kita tidak bisa kawin lari. Kalau begitu mari kita bersama selamanya. Kakak Ming Feng. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Aku tidak akan memikirkannya lagi. Kau, aku, dia. Mari kita bersama selamanya. Dia. Dia yang mana? Otak kecilmu. Apa yang kamu pikirkan lagi? Bukan yang itu. Yang selama ini kau tunggu, kau sukai, tapi tidak pernah muncul. Pacarmu. Gulo Sheng, apa sebenarnya yang aku lakukan salah sampai memberimu ilusi semacam itu? Pergi ke rumahmu. Ini, itu. Bukankah semuanya lukisan yang disiapkan untuknya? Itu benar-benar konyol. Apa yang kau tertawakan? Bukankah kau bilang, pakaian, sepatu, dan tas ini? Semuanya menunggu nyonya mereka. Ya, mereka menunggu wanitanya. Tapi nyonya itu adalah kamu. Jadi, wanita yang selama ini dia tunggu adalah aku. Aku sudah salah paham padanya selama ini. The film was Kau penjahat translated besar. and narrated Kau bahkan by tidak menjelaskan Media. semuanya dengan jelas. Aku sudah sedih begitu lama. Aku akan menggigitmu sampai mati. Gigit. Kamu tidak bisa hanya menggigit. Gigit aku sampai mati.
Jadi kotak musik ini adalah hadiah dariku. Aku sudah melupakan semuanya. Sudah 12 tahun. Tapi, kamu selalu menyukaiku. Bagaimana kamu bisa menyembunyikannya, sehingga aku tidak melihat jejaknya sama sekali? Lalu siapa yang ada di hatimu? Aku minta maaf. Aku tidak akan pernah lagi membuatmu sedih. Aku pasti akan menebusnya padamu. Nanti. Siapa bilang nanti? Aku menginginkannya sekarang. Tidak mungkin. Aku tidak tahan lagi. Ini baru permulaan. Lu Mingfen. Keluar sini. Kau menjebakku. Membekukan asetku. Membuat keluarga Qi bangkrut. Aku akan melawanmu. Keluar. Lu Mingfen. Turun. Kau sudah keterlaluan. Lu Mingfen. Semua ini berasal dari niat jahatmu. Konsekuensi dari skema tersembunyi Embel. Keluarga Cimu akan sepenuhnya dihapus dari Hang Chen. Ini adalah bukti dari Wade dan keluarga Cimu. Cimu baik, kamu tinggal menunggu membusuk di penjara. Jalan. Kau tidak akan membiarkanku tenang. Kalau begitu kita akan binasa bersama. Hati-hati. Kak Mingfen. Kak Mingfen. Kak Mingfen. Pergi. Sui Xiang. Kau mengambil uangku. Kau memasang jebakan untuk menipu. Semoga kau mati dengan mengerikan. Semua ini adalah rencana Tuan Fan. Hanya untuk memancingmu. Kau pikir aku pengkhianat yang menggigit tangan, yang memberinya makan. Pengkhianat tanpa integritas. Bawa penyerang ini. Kirim dia ke kantor polisi. Untuk menghadapi sanksi hukum. Pergi. Shen Shen. Jangan menangis. Tuan Feng, cepat. Panggil ambulans. Cepat operasi segera. Darah. Cepat. Jantung pasien terluka. Membutuhkan operasi darurat. Satu jam kemudian. Lu Mingfeng. Aku sudah melakukan segala yang bisa kulakukan. Jika kamu masih tidak bisa bangun, aku akan ikut denganmu. Untuk mati di sini. Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Semua orang di dunia tahu bahwa kamu menyukaiku. Tapi, aku tidak tahu. Aku selalu berpikir kamu tidak peduli padaku. Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Kak Mingfeng, tolong bangun ya. Biarkan aku yang mengejarmu saja. Bagaimana kalau aku mengejarmu selama 12 tahun saja? Bagaimana kamu tega meninggalkan The film was Xiang-Xiangmu, translated and narrated by Xiang-Xiang M tanpamu? Media. Bahkan tidak bisa melewati 1 hari pun. Kita masih punya banyak hal yang belum kita lakukan. Kita ingin punya anak bersama dan membesarkannya bersama. Jika dia tidak punya ayah, apa yang akan terjadi jika dia diintimidasi? Aku tidak bisa melindunginya sendirian. Data naik. Data naik. Dokter Gu menyelamatkannya. Dia hidup. Ini adalah jantung pertama yang berhasil diuji coba oleh Dokter Gu. Ming Feng. Shen Shen. Jangan menangis.
Kak Ming Feng, lagu baruku ini, kamu suka? Aku menyukainya. Kita sepakat aku yang akan mengejarmu. Kamu harus jual mahal. Caramu melihat, seperti seorang bucin. Menyebalkan. Sim apa? Kita sudah melatih ini 11 kali. Yaitu perasaannya. Tahan. Aku akan melakukannya lagi. Kak Ming Feng, aku masih punya lagu baru. Kamu suka? Tidak mungkin. Aku bersamamu, tak bisa mengembalikan The perasaan film was masa sekolah. translated Karena and begitu aku melihatmu, narrated by aku M. akan langsung Media. tertawa terbahak-bahak. Mataku penuh cinta, tidak bisa bersikap acuh tak acuh sedetik pun. Kamu kelas berapa? Menyelinap ke ruang piano untuk pacaran diam-diam. Lari cepat. Berhenti, jangan lari. Kak Ming Feng. Sejak kapan kamu mulai menyukaiku? Kamu baru saja pindah ke sini. Pertama kali aku melihatmu. Luo Xing. Lagu yang baru saja kamu mainkan sangat indah. Apa namanya? Namun dia peduli. Kisah cinta kita. Namun dia peduli. Film ini dipersembahkan untuk semua pecinta di dunia. Semoga kalian mencintai dengan berani